Kenapa kita hanya memiliki kekayaan yang sangat terbatas? Bayi yang lahir cenger dilahirkan di Indonesia, langsung melekat padanya hutang yang harus dibayar berapa juta. Sedangkan saudara-saudara kita sebagai sesama manusia yang hidup di belahan subtropis dan di utara sana, itu diberi Tuhan sinar matahari sedikit, tapi kenapa mempunyai kekayaan yang berlebih? Karena apa? Bayi yang dilahirkan di Norwegia, kemarin saya baca satu artikel, bayi cenger yang dilahirkan di Norwegia sudah mempunyai tabungan ribuan dolar. Indonesia, bayi yang cenger dilahirkan mempunyai utang jutaan rupiah. Luar biasa di surga. Karena perjalanan saya selama 13 tahun di Mahkamah Konstitusi, salah satu buku saya yang ditulis oleh teman-teman, kebetulan yang nulis ada di sini, Mas Noel, dan Mas Irfan juga nanti jadi moderator, menulis peran dari Arif Hidayat di kancah global. Ke kancah global dimulai dari Pak Mahfud, Prof. Jimli. Tapi saya meneruskan sehingga saya 10 kali itu mengikuti rapat-rapat MK dunia di Venice. Akhirnya saya berpikir begini, mari kita mengingat kembali bahwa bangsa Indonesia yang hidup di Nusantara adalah bangsa yang sebetulnya sangat dikaruniai Tuhan paling banyak. Jadi negara Indonesia di Nusantara ini adalah negara bangsa yang dikaruniai oleh Tuhan yang paling banyak. Bayangkan saja secara sederhana, apakah bisa sebagai manusia hanya pakai sandal jepit, pakai kaos oblong, pakai celana pendek? Itu selama 1 tahun hidup hanya menggunakan itu. Pengalaman saya berkunjung ke negara-negara di utara, nggak mungkin bisa sepanjang tahun hanya pakai sandal jepit, celana pendek, kaos oblong. Begitu juga pada waktu saya berkunjung ke negara-negara di Timur Tengah, nggak bisa. Di sana musim dingin pasti mati. Di Timur Tengah pasti dehidrasi mati. Tapi kita di Indonesia sepanjang tahun hanya pakai sandal jepit, celana pendek, dan kaos oblong, itu bisa hidup meskipun kehujanan dan kepanasan. Itu karunia Tuhan yang luar biasa kepada kita. Kemudian yang kedua, kenapa saya katakan Indonesia itu dikaruniai Tuhan berlebih? Kita sepanjang tahun disinari oleh sinar matahari. Tidak semua negara disinari sinar matahari sepanjang tahun. Kita syukur alhamdulillah disinari oleh sinar ketuhanan, disinari matahari sepanjang tahun. Itu kita harus bersyukur. Kita diberikan oleh Tuhan berlebih. Kenapa? Kita hanya memiliki kekayaan yang sangat terbatas. Bayi yang lahir cenger dilahirkan di Indonesia, langsung melekat padanya hutang yang harus dibayar berapa juta. Sedangkan saudara-saudara kita sebagai sesama manusia yang hidup di belahan subtropis dan di utara sana, itu diberi Tuhan sinar matahari sedikit, tapi kenapa mempunyai kekayaan yang berlebih? Karena apa? Bayi yang dilahirkan di Norwegia, kemarin saya baca satu artikel, bayi cenger yang dilahirkan di Norwegia sudah mempunyai tabungan ribuan dolar. Indonesia, bayi yang cenger dilahirkan mempunyai utang jutaan rupiah. Luar biasa perbedaan ini. Jadi yang pertama, jangan jadikan surga dunia ini menjadi neraka dengan jalan mengelola negara ini dengan sebaik-baiknya. Kalau kita sekarang masih melarat berarti salah kelola.
yang salah kita semua. Kemudian yang kedua, kenapa mereka yang hidup di subtropis dan di negara dingin sana mempunyai kekayaan yang berlebih? Itu apakah dosa dan nasib orang-orang yang hidup di Khatulistiwa, ataukah itu memang suratan Tuhan? Ternyata setelah saya amati tidak begitu. Bangsa yang hidup di Nusantara ini pernah menjadi pusat peradaban, pusat kebudayaan pada sebelum abad ke-15. Sedangkan sekarang setelah abad ke-15 dan seterusnya, bangsa yang hidup di Nusantara ini mengalami kemunduran. Yang salah siapa? Berarti kita salah kelola. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama menulis ulang sejarah kejayaan bangsa yang hidup di Nusantara ini dengan mengelola negara ini dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Nyatanya sebelum abad ke-15, bangsa ini pernah menjadi bangsa yang besar, bangsa yang beradab, bangsa yang berbudaya, menjadi pusat perdagangan, pusat kebudayaan, dan pusat peradaban. Kemudian sekarang kita mengalami kemunduran yang luar biasa dibanding saudara-saudara kita manusia yang ada di belahan utara sana. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama mempunyai niat menuliskan kembali peradaban yang maju bangsa-bangsa yang hidup di Nusantara ini. Dengan jalan mempunyai komitmen yang sama, menulis peradaban yang sudah pernah jaya itu kembali mengulang. Jangan jadikan surga dunia ini menjadi neraka, sebagaimana terakhir bencana di Sumatera. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama yang perlu saya sampaikan. Jadi kita jangan pesimis, karena kita pernah jaya di abad ke-7, waktu zaman Sriwijaya, kita pernah jaya pada abad ke-14 di Mojopahit. Sekarang abad ke-21. Jadi kita ada time cycles 7 abad. Abad ke-7 Sriwijaya, abad ke-14 Majapahit, abad ke-21 NKRI berdasarkan Pancasila. Mari kita tulis ulang sejarah kemajuan peradaban Indonesia. Caranya bagaimana? Kita kelola dengan baik, dimulai dari yang kita lakukan sekarang. Kita biasanya bangsa yang bertutur, tapi sekarang kita ubah menjadi bangsa yang mempunyai literasi yang tinggi. Oleh karena itu Mahkamah memulai setiap tahun meluncurkan buku yang ditulis oleh para stafnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya teringat pada waktu saya menggantikan Ketua MK yang keempat Pak Hamdan Sulfa, saya pada waktu itu masih didampingi Sekjen Jeniti F. Gapar. Saya berpikir begini, kenapa staf di Mahkamah Konstitusi hanya bergelar sarjana dan sedikit yang master? Saya waktu itu bersama Pak Jenetri berdiskusi, akhirnya saya ketemu Presiden Republik Indonesia pada waktu itu, saya minta supaya Presiden memperhatikan sumber daya di Mahkamah Konstitusi, sumber daya manusianya.